Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilal Ahmadinejad dan teman saya Ran Adikta Wahyudi. Nama saya Ahmad Wildan Aziz. Kali ini kami akan membuat video tentang materi bahasa Arab yang berjudul A'dad dan Ma'dud, yang dibuat video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas dari Ustadz Yasir. Baiklah, pembahasan pertama adalah apa itu A'dad dan Ma'dud. Adad adalah suatu angka atau jumlah, dan ma'dud adalah suatu isim, yang mana adad dan ma'dud ini saling berkaitan, yang tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya adalah qalamun wahidun. Qalamun itu sebagai ma'dud dan adad adalah sebagai wahidun. Jadi satu yang berartikan satu pulpen. Konsep dari adad dan ma'dud adalah gender. Yang pertama, muzakkar, yaitu kalimat yang ciri khasnya adalah tidak ada tamar butohnya. Contohnya qalamun, maktabun, kitabun. Dan yang kedua adalah mu'annas, yang contoh kalimatnya adalah memiliki tamar butoh. Contohnya saburatun, sayyaratun, dan qalansuatun. Pada intinya, adad dan ma'dud itu adalah saling terkaitan dan bergantung pada kesesuaian jumlah dan gender. Oke teman-teman, selanjutnya adalah kaidah bilangan 1 hingga 2. Aturan bilangan 1 atau wahidun atau 2 ifnani itu adat sesuai dengan ma'dudnya. Di sini adat mengikuti ma'dud dan berfungsi sebagai naat. Adapun aturan-aturannya, ma'dud disebut terlebih dahulu. Maksudnya isimnya dulu yang lebih disebut. Jadi contohnya qalamun wahidun. Jadi isimnya dulu yang disebut, baru angkanya. Dan adat dan ma'dud selalu sesuai atau cocok dalam gendernya. Jadi misalnya tadi qalamun wahidun, jadi sesuai antara angka dengan isimnya. Jadi gendernya sama, muzakkar, sama-sama muzakkar. Jadi kalau muzakkar qalamun wahidun, kalau muannas sabburatun wahidatun. Dan adapun yang angka duanya qalamanith nani untuk muzakkar dan sabburatanith natani untuk muannas. Selanjutnya kaidah bilangan 3 hingga 10 teman-teman. Jadi teman-teman, adapun kaidahnya atau aturannya, yaitu yang pertama, adat disebut terlebih dahulu. Jadi angkanya itu disebut terlebih dahulu. Dan gender adat itu selalu berlawanan dengan gender ma'dud. Dan ma'dud itu harus berbentuk jamak, karena kaidah bilangan ini adalah kaidah bilangan 3 hingga 10. Contohnya misalkan qalamun, karena ini jamak jadi aklamin. Jadi bentuk angkanya itu adalah muannas, karena adat itu berlawanan dengan ma'dudnya. Jadi hasilnya adalah salah satu aklamin. Aklamin yang tersebut muzakkar, salah satunya muannas. Dan untuk isim yang muannas itu adatnya adalah muzakkar. Contohnya salasu sayyaratin. Itu artinya 3 mobil. Yaitu isimnya adalah muannas, adatnya adalah muzakkar. Nah, bab selanjutnya yaitu kaedah bilangan 11 sampai 19. Aturan bilangan 11 sampai 19 atau ma'dud atau benda untuk angka 11 sampai 19 selalu dalam bentuk mufrad mansub atau juga disebut dengan tamyiz. Nah, ini dibagi dua, yaitu bilangan 11 sampai 12 dan bilangan 13 sampai 19. Nah, bilangan 11 sampai 12, kedua bagian a'dad atau satuan dan puluhan sesuai dengan gender ma'dudnya. Contohnya ahada asyara kaukaba, gitu kan. Ahada asyara itu adalah adad dan kaukaba adalah ma'dud, maka sesuai keduanya. Contoh yang lain, isnata asyara syahratan. Dan selanjutnya yaitu bilangan 13 sampai 19. Angka satuan seperti 3 sampai 9 itu berlawanan, tapi angka puluhan atau 10 sesuai dengan gender ma'dudnya. Contohnya
13 sayyarah. Salasata asyara itu adalah adad dan ma'dudnya adalah qalaman. Kalau baris adatnya patah, maka baris ma'dudnya adalah patah juga karena sesuai gendernya. Dan contoh yang lain, salasata asyara syahratan. Dan selanjutnya kaedah puluhan atau ukut dan ratusan atau ribuan. Ini terbagi tiga. Yang pertama ukut, bilangan 20, 30 dan 90. Dan yang kedua bilangan 100 sampai 1000. Dan yang ketiga angka gabungan dari 21 sampai 35 dan seterusnya. Nah, ukut bentuk a'dad, angka tetap tidak berubah gender. Ma'dud berbentuk mufrad mansub atau tamyiz. Contohnya ishruna qalaman. Dan yang kedua bilangan 100 sampai 1000. Bentuk adat tetap. Ma'dud berbentuk mufrad majrur seperti mi'atu qalamin. Dan yang ketiga angka gabungan yaitu 21, 35 dan yang lain-lainnya. Menggabungkan kaedah angka satuan 1, 2 atau 3 dan 9 dengan kaedah uqud seperti wahidun wa ishruna qalaman. Nah, selanjutnya ringkasan kaedah adat dan ma'dud. Bilangan 1 sampai 2 itu gendernya sesuai bentuk ma'dudnya, yaitu mengikuti sebagai na'at. Dan bilangan 3 sampai 10 dia berlawanan gendernya dan bentuknya jamak majrur. Yang ketiga bilangan 11 sampai 12. Ini gendernya sesuai dan bentuk ma'dudnya ialah mufrad mansub. Dan bilangan 13 sampai 19 ini gendernya satuan atau puluhan dan bentuk ma'dudnya biasanya mufrad mansub. Dan selanjutnya 20, 30, 90 atau yang disebut dengan ukut itu bentuk gendernya tetap satu atau satu bentuk gitu kan. Dan bentuk ma'dudnya biasanya mufrad mansub. Dan bilangan selanjutnya yaitu bilangan 100 sampai 1000. Ini gendernya atau adatnya tetap satu bentuk dan bentuk ma'dudnya ialah mufrad majrur. Nah, inilah penjelasan dari kami. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi penonton dan khususnya diri saya sendiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.